Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur untuk kesempatan saat pagi hari ini kita boleh ada dengan segala kebaikan Tuhan. Berbicara mengenai kehidupan kita, pasti yang namanya hidup, nah kita masih hidup ya kan. Kita melewati hari demi hari, terkadang sehat, terkadang sakit. Bisa sampai mungkin sakitnya parah. Kita bisa senangnya juga parah. Senangnya artinya senang, wah kita menikmati hari hidup kita, Tuhan kasih kita. Mungkin kalau dalam pekerjaan ada bonus dan lain sebagainya. Ya, pada saat pagi hari ini saya akan berbicara mengenai memaknai badai hidup. Ya. Berbicara mengenai badai, apa sih pengertian badai? Angin kencang. Kalau di kita mungkin jarang ya yang namanya angin topan. Kalau kita mengerti badai itu biasanya di laut atau kita lagi hujan, ada angin keras. Nah, itu mungkin bisa kita bilang badai. Cuaca yang buruk, nah biasanya ada angin kencang yang menyertainya. Itulah pengertian badai. Sehingga oleh karena pengertian yang sampai saat ini kita mengerti, maka ketika kita berbicara yang namanya badai, pasti hubungannya dengan masalah. Ya. Tapi pengertian itu ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ya. Satu waktu ketika terbangun ya tengah malam, mungkin sekitar jam 3, biasa entah terbangun terkadang karena suara anjing gitu di rumah, gonggong. Nah beberapa waktu, ya sudah berapa tahun ini saya memaksakan diri saya. Ketika terbangun, saya mesti doa. Itu harus ya. Ataupun kalau nggak terbangun gimana? Berarti nggak doa dong? Iya, saya nggak doa kalau nggak bangun gitu kan. Saya pasang alarm jam 6.15, jam 6 biasa saya pasang, bangun, minum air hangat dulu, habis itu baru doa. Bukan saya hebat, tetapi saya mau memaksakan gitu diri saya. Sebab kalau ngikutin daging, maunya apa? Tidur udah paling enak gitu kan. Habis bangun kita, aduh rasanya sebentar lagi. Nah itu tuh sebentar laginya tuh. Sebentar lagi setengah jam ya Bapak Ibu. Mungkin 45 menit kita mau buka toko, misalnya seperti Om Chin Han misalnya. Mau buka, aduh tanggung nih bentar lagi, masih jam 7. Ntar bangun masih setengah 8. Nah, sebentar lagi itu yang, nah ini daging kita yang ya pengennya mah tidur, tetapi itu seperti saya bilang tadi, saya paksa ya. Nah ketika waktu itu terbangun, saya sambil udah mikir mau khotbah apa gitu ya minggu ini. Tuhan saya mau apa gitu ya, sambil saya doa. Di dalam doa itu saya banyak diem, sehingga Tuhan ingatkan akan peristiwa-peristiwa yang selama ini ada di dalam dunia ini, bahwa ternyata oh iya, badai itu tidak selalu berarti keadaan yang buruk. Badai itu tidak selalu ketika wah bangkrut, ketika mungkin kita ketabrak, ketika kita dapat penyakit, itu baru namanya badai. Tidak. Tetapi pada saat kita dalam keadaan baik, pada saat kita dalam keadaan yang mungkin berkecukupan, kita sehat-sehat, itu bisa menjadi badai dalam hidup kita. Bisa menjadi masalah. Kita akan lihat Amsal 30 ayat
yang ketujuh. Oleh sebab itu kita lihat penulis Amsal ini Agur, karena dia mengerti bahwa kehidupan ini yaitu antara dua sisi, maka dia berdoa meminta seperti ini. Amsal pasal 30 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Apakah itu? Ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Itu yang pertama. Lalu, jangan berikan kepadaku kemiskinan. Oh iya dong, kalau miskin saya nggak mau gitu kan. Ada bapak ibu yang mau miskin? Saya juga nggak mau kalau ditanya, gitu kan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya apa? Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau apa? Yang kenceng dong. Kekayaan. Kalau disuruh pilih mau miskin atau mau kaya? Kaya Om Cinham paling kenceng. Gak apa-apa, iya Om sama Om, saya juga. Wajar manusia. Saya juga manusia, makanya saya mau. Tetapi kalau di dalam pengertian bahasa Indonesia sehari-hari, nanti saya akan bacakan, kita akan lanjutkan dulu. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Om Cinhan sekarang dikasih 1 miliar untuk modal. Tapi Om Cinhan nanti dulu, jangan dilanjut dulu itu. Ayat 8 dulu aja. Om Cinhan gak bisa makan nasi, gak bisa makan ayam goreng, gak bisa kan sambal, cuman bisa dari selang Om. Mau gak Om? Nah itu. Tapi kaya loh Om, misalnya nih anak semua nih, masing-masing dah 1 M dah udah. Anak berapa Om? 4 kan? Iya, berarti berapa? 4 miliar. Tetapi Ferdi mau gak papa jadi sakit di rumah sakit, gak bisa ngapa-ngapain? Nah itu kan. Makanya biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kalau kita bisa nikmatin steak di restoran mahal, puji Tuhan. Kita bisa nikmatin mie Om Cinhan, puji Tuhan. Ayat 9. Supaya apa? Kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, kita lihat versi bahasa Indonesia sehari-hari atau mudah dibaca. Saya akan bacakan ayat yang ke-8 langsung ya. Jangan biarkan aku mengatakan dusta tadi itu ya. Ayat 8 gak apa-apa ditampilkan yang ini. Nah ini yang bagus. Jangan biarkan aku terlalu miskin. Kalau di dalam bahasa Indonesia. Atau jangan terlalu kaya. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana ukuran terlalu miskin itu, betul? Bagaimana ukuran terlalu kaya itu? Oh, saya mau tanya, Om Cinhan, menurut Om Cinhan sekarang sudah kaya belum, Om? Ya? Ah, bingung kan? Malu-malu jawabnya. Nanti kalau gue bilang nggak kaya, pasti ada jawabannya. Kalau gue bilang kaya, pasti ada jawaban. Iya. Dah, menurut Om nggak apa-apa Om. Kaya atau enggak? Tante deh, saya tanya ke Tante. Tante, menurut Tante udah kaya belum? Berkecukupan, jawaban yang bijak. Nah itu kan permasalahannya. Di mana ukuran kekayaan itu atau sampai seberapa dibilang terlalu kaya? Kalau saya sekarang dibandingkan dengan A, B, C, oh mungkin tidak. Tapi kalau dibandingkan yang dengan yang bawah, ya kan? Istilahnya mereka mungkin tidur di kolong jembatan. Kita kan tidak seperti itu. Makan harus ngais dari tempat sampah, kita tidak seperti itu. Jadi sungguh ada dua. Oleh sebab itu memaknai badai hidup yang pertama adalah tentu keadaan yang tidak baik, keadaan buruk. Ya. Kalau bahasa tadi terlalu miskin.
Rasanya bagian ini memang tidak perlu panjang lebar. Kalau kita dapat masalah, sakit, penyakit, udah jelas itu masalah. Udah jelas itu tidak enak. Tokoh Alkitab yang paling terkenal untuk penderitaan siapa? Ada samar-samar siapa? Ayub. Sudah jelas. Ketika saya biasa sebelum khotbah, kita nih suami istri biasa kan sekarang digabung, pokoknya 1 minggu. Istri saya pagi, saya yang kedua. Kalau saya pagi, istri saya yang khotbah kedua. Kita saling diskusi, saling menyampaikan. Ini gini. Oh iya nih, nanti kurangnya mungkin seperti ini, tambahan dan lain sebagainya. Saya tanya, siapa yang paling itu? Nah, jawaban dia lain. Nanti ada. Saya bilang, bukannya ini. Ayub, oh iya, dia bilang. Iya udah jelas, sebab apa? Ayub ketika dia menerima berita tentang masalah yang dia hadapi, tentang penderitaan yang dia hadapi, ya kan, itu adalah saling bertubi-tubi gitu. Jadi yang satu belum selesai nyampein masalahnya, tiba-tiba datang lagi. Tuhan, ini kambing domba belum selesai dia ceritain, datang lagi. Tuhan, ini unta dirampok misalnya. Dan sampai akhirnya anaknya meninggal semua. Sebab itu sungguh memang penderitaan Ayub ini bisa dikatakan yang paling terkenal, ya. Kita lihat nih ayat Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Dimulai, pada suatu hari ketika anak-anaknya laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. 14, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Ayat 15, datanglah orang Sheba menyerang, memukul, itu kan, merampas. Nah, dikatakan ayat yang ke-16, sementara orang itu berbicara, jadi masih ngomong nih, hanya aku sendiri, tiba-tiba datang lagi, Tuhan, itu api menyambar dari langit. Bayangkan, tiba-tiba api menyambar dari langit. Oh, ini udah bukan perbuatan manusia lagi. Membakar habis kambing domba dan penjaga aku sendiri. Ayat 17, sementara orang itu lagi bicara juga nih, udah orang kedua nih ya, masih ngomong, datang lagi tuh orang lain, untanya dirampok. Lalu yang ketiga belum selesai ngomong, datang lagi. Nah itu, bayangkan, anak-anak yang meninggal. Bisakah kita membayangkan keadaan yang seperti itu, Bapak Ibu? Kalau kita di posisi seperti Ayub, apakah respon kita? Bagaimana reaksi kita? Ya. Mungkin kalau saya tanya Mul, ya beberapa waktu lampau kan, nih suamimu masuk ICU, ketika melihat dia terbaring itu gimana? Pasti sedih kan? Aduh, sampai cerita, ini saya bisa ketemu lagi gak nih? Ada perasaan seperti itu kan, takut. Nah, pada saat seperti itu tiba-tiba misalnya saya sakit lagi. Lalu, itu seperti itu ya, datang bertubi-tubi. Jadi bayangkan, sungguh luar biasa masalah. Tetapi Ayub bisa bertahan dalam proses, ya, saya katakan dalam proses. Memang awalnya kalau kita baca pasal 3 dan selanjutnya itu ada di mana dia berkata-kata menyesali kelahirannya. Aduh, saya nyesel, ya, dengan bahasa sederhana saya nyesel udah dilahirkan. Ketika udah dilahirkan, kenapa saya dikasih makan sehingga saya tumbuh gitu.
penyesalan. Tetapi penyesalan itu tidak berlarut-larut. Dan pada akhirnya dia mengakui kebenaran Allah, keadilan Allah, kebesaran Allah, dan terutama otoritas Allah atas hidup dia. Kalau Tuhan mau buat A, ya udah saya menyerah. Dan hingga pada akhirnya dia timbul seperti emas. Ya kalau saya tanya nih, orang-orang yang kerja di toko emas, lebur emas, wah, itu kan panasnya berapa derajat. Dan dia diberkati 2 kali lipat, tetapi masalahnya mau ndak awalnya. Contoh lain, siapa? Ayo. Ada yang bisa sebutkan? 1, 2. Siapa? Itu loh yang di Mesir. Nah tuh Bang Ucup, Pak GT. Yusuf. Dia dibuang ke sumur, dijual menjadi budak ke negara lain, ke negeri lain. Di negeri lain dia menjadi budak, difitnah sehingga masuk penjara. Ketika dia di penjara udah menolong orang, dilupain. Habis manis sepah dibuang, ya kan? Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah habis manis sepah dibuang. Tuhan selalu mengingat kita. Tentu pada waktunya. Perjalanan 13 tahun Yusuf bukan perjalanan yang singkat. Dan angka 13 seringkali dibilang angka. Tetapi tidak bagi Yusuf, tidak bagi anak Tuhan yang berharap pada Tuhan. Dalam waktu 13 tahun itu justru dia menjadi orang kedua di Mesir. Tetapi apa? Dia mengalami yang tidak baik dan tetap bertahan. Contoh lain masih banyak. Daniel biasa 3 kali sehari berdoa. Kita berapa kali sehari? Saya juga 3 kali, Sandi. Itu makan pagi, makan siang, makan malam. Kalah kita sama orang seberang. Mereka minimal 5 waktu. Tapi bukan masalah itu. Saya ingin lihat adalah ketika Daniel mendengar ada peraturan, kamu jangan berdoa lagi untuk semua ya. Ada peraturan di negara itu, di negeri itu, di mana Daniel ada, tidak boleh menyembah kepada raja, berdoa atau meminta sesuatu kepada raja, selain kepada raja, tidak boleh. Artinya kalau kepada yang lain akan dimasukkan ke gua singa. Tetapi apa yang dilakukan Daniel? Dia mendengar itu masalah buat dia. Karena dia orang yang sungguh-sungguh. Kalau buat kita, gereja ditutup, puji Tuhan, ada alasan gak usah ke gereja. Karena pandemi, ya kan. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh, aduh, kenapa ini? Tapi masalah itu tidak menjadikan Daniel berhenti berdoa. Dia tetap berdoa. Meskipun dia tahu ancamannya masuk gua singa. Bukan masuk taman mini, bukan masuk taman safari gitu ya. Kita kalau masuk taman safari dibiarin juga, takut juga sih. Walaupun singanya lagi tidur, bener gak? Nah ini singa yang ada di dalam kerajaan itu biasanya untuk menghukum. Dan dibiarkan lapar. Tetapi ketika Daniel masuk dan besoknya bahkan sampai raja pun tidak makan tidak minum untuk Daniel. Saking dia, aduh sayang banget sebenarnya ini orang kesayangan dia. Dan apa yang terjadi? Ya, Tuhan menolong. Apa buktinya singa itu singa yang ganas ketika sudah selesai. Nah orang-orang yang membuat rancangan peraturan itu dimasukkan ke gua singa. Belum sampai dasar mereka sudah dimakan itu ya. Dan masih banyak lagi. Tetapi ingat, yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa keadaan yang tidak baik ini sangat mungkin terjadi
Sangat mungkin terjadi karena kita masih hidup di dalam dunia. Mungkin keadaan tidak baik itu dari orang-orang sekeliling kita, bahkan orang-orang terdekat kita. Orang tua kah? Ya, mungkin anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak saling menyakiti, saling tidak mengerti. Terkadang itu pun saya mengalami. Ya. Atau sesama saudara, artinya kita ada 3 saudara. Atau sama saudara seiman yang biasa satu gereja. Aduh, udah gue pinjemin uang. Misalnya, udah saya tolong sikapnya. Itu. Tetapi ingat, itu merupakan ujian bagi kita. Kalau kita tetap, nanti ada yang terakhir, menjadikan Tuhan itu perisai. Menjadikan Tuhan kekuatan kita. Kita bertahan, maka bukan tidak mungkin seperti tokoh Alkitab pun mengalami suatu pemulihan, mengalami perubahan. Itu yang pertama, bahwa keadaan yang tidak baik, keadaan yang buruk, keadaan yang tidak sesuai harapan kita, itu bisa sangat mungkin terjadi, ya, sangat mungkin terjadi. Lalu yang kedua, seperti doa Agur tadi dikatakan, jangan berikan kepadaku terlalu miskin atau terlalu kaya. Sebab apa? Om tiba-tiba diberikan, ya katakan gak usah sampai miliar deh ya, kita ngebayanginnya juga pusing gitu ya. 500 juta blok, 6 blok gitu kan, uang cash semua dari bank. Kira-kira ada masalah nggak, Om? Belum, ditambahin lagi, oke. Sekian, berat, misalnya tiba-tiba kasih modal 10 kali lipat, berarti berapa? 5 miliar. Bisa bangun rumah, Om? Ya bisa, langsung bangun tuh. Wah, orang lihat, wah, Om Jinhan. Orang-orang yang disebut para crazy rich, ya, yang sekarang ini beritanya begitu luar biasa, benar Bapak Ibu? Tahu Bapak Ibu? Tahu ya, inisialnya apa? I sama K ya, Ika. Udah tahu lah Bapak Ibu, kalau yang pengikut berita, saya juga ngikuti juga berita. Lalu DS ya, Don dan lain. Dontit gitu. Itu mereka asetnya berapa? Ya, seperti adik saya minggu lalu saya juga lihat YouTube khotbah, oh ya dia juga cerita. Salah satunya itu sekitar 40 sampai 50 miliar. Bukan juta, miliar. Itu kita kalau bisa bangun, waduh, saya bayangin 40 sampai 50 miliar udah di ukuran Dengklok ini bangun gereja, wah. Ya, mau berapa lantai? Mau drumnya yang harga 100 juta, ambil silakan. Tetapi ketika dalam kelebihan itu ternyata bisa menjadi masalah. Sekarang mereka ada di mana? Ada di rumah mewah, di penjara, ditahan tuh oleh Bareskrim. Semua aset disita. Dalam sekejap menjadi, nah itu, miskin. Karena apa? Mungkin ya itu. Kalau saya baca apa, ya permasalahannya terkait dengan ilegal, lalu juga ternyata aplikasi yang mereka gembar-gemborkan itu ternyata judi gitu kan, yang berkedokan trading. Nah, makanya main saham seperti itu. Ada teman saya juga dalam sekejap 3,5 miliar habis. Dia kumpulkan perlahan-lahan dari mungkin ya jual beli dan lain sebagainya. Karena tergiur mungkin, aduh, iya lumayan juga ya. Dia langsung blok 3,5 miliar. Saham itu turun, udah. Maka kita berusaha, firman Tuhan katakan itu,
ingin cepat kaya, ya itulah. Ada keinginan, wah sehingga, oh ya trading sekarang lagi nih, wah jangan. Hati-hati. Contoh Alkitab, kita masuk ke dalam contoh Alkitab. Biarkan yang di dunia ini di penjara. Yang penting kita ada di sini. Amin Bapak Ibu. Enggak usah sampai aset sekian ya Om ya. Kita bisa menikmati hari kita, menikmati. Kalau isi saya jujur Om, bener suka mie Om Chin Han tuh. Ya kan. Menikmati makan mie, atau kita menikmati di rumah makan nasi panas, ada ayam goreng sama sambal, luar biasa. Contoh di Alkitab, pada saat itu sama, ada peristiwa yang lagi trending topik, yang lagi viral. Apakah viralnya? Pada saat itu dikatakan bahwa tidak ada yang kekurangan. Kenapa? Mereka saling membagi. Wah, betapa indah. Yang satu punya aset tanah dijual, dikasih ke rasul-rasul, dibagi-bagi. Sehingga peristiwa penjualan tanah lalu diberikan kepada rasul itu menjadi trending topik. Ya, bahasa sekarang menjadi viral pada saat itu. Yaitu jemaat mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul. Nah, karena lihat, wah contohnya saya lihat, wah Om Chin Han udah jual, Om Agus udah jual aset. Ini Tante Ayah udah jual itu ruko misalnya. Dibagiin, dikasih ke gereja, dibagi-bagi buat gereja. Buat jemaat di gereja. Sehingga setiap kita gereja pasti ada makan-makan, ada bawa pulang dan segala macam. Bayangkan ya, itu keadaan jemaat mula-mula. Saya nih, saya juga pengen nih. Ya udahlah, saya jual tanah saya jual rumah saya. Lalu saya bilang istri saya, Mam, ini ya kita jual rumah kita, ntar kita kasih gereja. Bagus Bapak Ibu? Bagus nggak? Bagus. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah, Mam, nanti bilangnya, ini semua hasilnya 50% kita simpen. Jadi double untung. Apa untungnya? Yang pertama duitnya kita tetap masih ada 50%, nama kita dikenal. Oh iya tuh si Sandi yang ngasih. Padahal mah duitnya cuman 50%. Itulah siapa? Siapa Om? Nggak tahu. Ananias dan Safira. Seperti itulah mereka. Mereka mau mengambil keuntungan double dengan apa? Uangnya masih ada 50%. Mereka mau dapat nama. Di saat keadaan baik, ya, ketika punya properti lalu dijual, uangnya masih milik siapa? Ya milik mereka, benar nggak? Maka Rasul Petrus pun pada saat itu menjelaskan, itu punya kamu, kuasa di dalam kekuasaan kamu. Setelah dijual pun hasilnya masih tetap ya punya kamu. Tetapi dikatakan apa? Mengapa hatimu jahat sehingga mau mendustai Roh Kudus? Dan itulah yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul 5 ayat pertama sampai seterusnya. Ayat yang ketiga dikatakan, makanya Petrus katakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Itu tadi. Ingin dikenal, terkenal, lalu uangnya juga masih dapat dengan cara apa? Bohong. Nah, padahal ketika Petrus ngomong itu, ya kan, selama tanah itu dijual, kalau dia udah sadar pada saat itu, aduh iya, Rasul Petrus, Om Petrus, maaf, benar, maaf, ampun dah. Kalau dia langsung sadar, mungkin tidak terjadi. Tetapi ya seperti itulah yang tertulis. Sampai Petrus selesai. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias. Mati. Plak. Udah gak ada ampun. Enggak nunggu Petrus selesai bicara, Ananias baru enggak. Istrinya datang 3 jam kemudian. Nah saya mikir,
semalam. Itu kan dalam 3 jam. Ketika kita ada berita misalnya nih, udah jangan ambil orang lain ya. Saya dah, gak enak kalau yang mati-mati nih. Saya meninggal karena misalnya itu bohong. Sama lah contohnya. Dalam 3 jam kira-kira sedengklok ini tahu nggak? Waduh, anak pendeta itu si Sandi udah meninggal. Tahu nggak kira-kira? Mungkin saya pikir yang di Jakarta juga kok Dede dapat berita dari Dengklok. Misalnya Om Cinhan Om Itzwan ngasih tahu nih papanya, "Dek, itu si Sandi." Benar nggak? Dalam 3 jam bisa nggak? Bahkan mungkin bisa jadi se-Indonesia. Udah tahu, karena apa? Ini anak pendeta. Tiba-tiba nih karena bohong misalnya. Dalam 3 jam itu ternyata istrinya nggak tahu. Ayat yang ke-7, Kisah Para Rasul pasal 5. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Maka ditanya sama Petrus ayat 8. Katakan kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Nah, karena dari awal udah sepakat nih suami istri. Ya, betul katanya. Nah, Petrus bilang, kenapa kamu berdua sepakat mencobai roh Tuhan? Nah, setelah selesai Petrus ngomong, blak, mati juga. Keadaan yang baik, udah dapat uang, harusnya udahlah nggak usah bohong. Kalau kamu mau kasih sebagian 50% ya ngomong aja, bener nggak? Selesai masalah ya. Tetapi karena motivasi mereka ingin double porsi dengan cara yang tidak baik, maka yang ada justru masalah. Selesai. Motivasi ketika kita sudah diberi sesuatu oleh Tuhan, ketika kita memberikan kepada Tuhan, bagaimana motivasi kita? Saya tidak ingin menuding. Tetapi mari saya ingin mengingatkan bahwa baik, biarlah motivasi kita ketika kita memberikan sesuatu tetap tulus, tetap murni. Lalu contoh lain, Bapak Ibu, saya sudah menikah. Nah, maafkan bagi yang belum menikah. Tetapi ketika kita sudah mempunyai istri, sudah menikah, bersyukur nggak? Syukur. Yang mau menikah berapa bulan lagi, Hendy? Syukur nggak? Nah, iya katanya syukur. Tapi bagi yang belum, nggak apa-apa, sabar. Jangan keburu-buru, jangan ngambil dari seberang gitu. Berbahaya nih bilang. Mau nyebrang aja kita bisa blok gitu. Tetapi kalau kita sudah kembali ibadah sama-sama, bersyukur. Saya ada satu orang ya di sini juga hadir, tapi tidak saya sebutkan, ketika sebelum masuk ke gereja, ya saya telepon, gimana kabarnya kok? Oh ya baik, yuk kita doa. Saya sih masih suka sering, ya nggak apa-apa, tetap kita doa sama-sama. Akhirnya kita bisa berkumpul sama-sama. Tetapi ya itu, jangan sampai salah ambil, udah hilang waktu tuh berapa lama kita nggak ikut Tuhan ya. Seharusnya selama itu iman kita sudah terbentuk dan bukan tidak mungkin akan menghasilkan sesuatu. Ishak ketika dia punya istri nih, nanti tiba-tiba kalau dia bilang, itu mah bukan istri saya, itu saudara saya. Aduh gimana perasaannya? Sampai rumah tak jitak kamu. Puasa kamu seminggu ya kode. Ini yang terjadi dengan Ishak. Karena istrinya cantik, dia takut mati. Entah gue dibunuh nih gara-gara istri saya nih. Saya dibunuh gara-gara istri saya. Maka dia bilang, itu saudara saya. Kejadian 26 ayat yang ke-7. Kita lihat. Kejadian 26 ayat yang ke-7. Ketika orang-orang di tempat itu
bertanya tentang istrinya, ini Ishak ya, dari ayat 1 sampai ayat 5 itu. Berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab apa? Ia takut mengatakan, iya istriku, karena pikirnya jangan-jangan nanti saya dibunuh. Aduh. Sebab elok parasnya, cantik. Tetapi karena hidup di tempat itu, maka ya mereka tetap hidup sebagaimana suami istri ya, karena memang mereka suami istri. Lalu Abimelek, raja negeri itu, ketika lagi berjalan-jalan mungkin tiba-tiba lewat rumah Ishak. Oh, nggak taunya nih si Ishak sama si Ribka lagi cium-ciuman. Namanya suami istri nggak apa-apa. Kalau belum suami istri jangan. Ya, berbahaya nenek bilang. Tegangan tinggi itu. Lagi cium-ciuman. Lalu, oh ini mah istri lo gitu kan, istri kamu nih. Maka Abimelek panggil, kamu nih mau datengin celaka ya buat negara kita, buat negeri saya. Itu kan istri kamu. Kenapa kamu bilang saudara? Punya istri sesuatu yang baik, tetapi ketika sesuatu yang baik itu kita salah memberikan pernyataan, maka bisa menjadi masalah. Keadaan yang baik, kalau kita sudah menikah kita bersyukur, tetapi itu keadaan yang baik itu bisa menjadi badai, bisa menjadi masalah. Akhirnya udah oke, selesai ya, peristiwa itu selesai, mereka tetap hidup. Sama masih Ishak juga, akhirnya Ishak di negeri itu ya menabur. Sama lah seperti kita sekarang nih, banyak orang-orang dari Sumatera Utara. Ini bukan Sumatera Utara kan Kak? Iya, artinya merantau. Ketika Ishak di negeri itu merantau, menabur, kerja, Tuhan berkati. Bahkan dikatakan kian lama kian bertambah kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Menjadi sangat kaya. Ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga. Bayangkan dalam tahun itu juga, berarti dalam waktu 1 tahun dia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ia diberkati Tuhan, bukan karena ia kerja keras. Kerja keras perlu, tetapi kalau Tuhan tidak memberkati, tidak akan maksimal hasilnya. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dan ketika menjadi sangat kaya itulah muncul masalah. Ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu apa? Cemburu. Kalau kita menjadi kaya, ada orang yang cemburu, pasti. Juga. Ya, tante Ayah kalau tiba-tiba, wah tante Ayah diberkati Tuhan, kian lama kian kaya, udah punya toko emas sendiri. Amin. Ada yang cemburu kira-kira? Ada, pasti. Kalau sekarang ada yang cemburu enggak? Kayaknya emang enggak ya. Itu. Keadaan yang kian lama kian kaya itu bisa menimbulkan badai, bisa menimbulkan masalah. Keadaan yang baik bukan kaya, iya baik, berkecukupan. Tapi ternyata bisa menjadi masalah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ayat yang 16 dikatakan, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Udah lo, daripada nanti lu yang jadi raja gitu kan, bahasa kasarnya, kamu yang lebih berkuasa, pergi, diusir. Mungkin keadaan kita yang menjadi lebih baik bisa membuat kita terusir, bisa membuat kita dicemburui, bisa membuat ada masalah. Oleh sebab itu ketika kita doa sekarang minta berkat, Tuhan berkati saya, ingat, oh ya nanti orang cemburu gak ya? Tuhan berkati tiba-tiba, wah gampang buat Tuhan.
Tentu bukan dengan kita bermalas-malas, tidur tiba-tiba, Tuhan saya minta berkat. Enggak gitu juga ya. Tetap kita kerja. Sama seperti Ishak menabur, kerja. Bukan ketika Ishak tidur dan tahun itu juga Ishak tidak melakukan apa-apa tetapi dia diberkati. Waduh, tidak. Tuhan pun ingin kita melakukan bagian kita. Tetapi yang ingin saya perhatikan adalah ketika dia keadaannya baik, bahkan sangat baik, sangat kaya, justru pada saat itu masalah. Dan yang terakhir, contoh terakhir, Esther. Esther, seorang anak yatim piatu, yang yatim piatu nggak punya ayah ibu, dia juga seorang buangan, dan dipelihara oleh pamannya yaitu Mordekai. Tiba-tiba dia terpilih, ya artinya satu waktu raja mengadakan pesta. Nah, ratu yang ini melakukan tidak taat, ya, tidak menurut kepada perintah raja. Suruh tampil dia nggak mau, dipanggil nggak mau. Wah, itu dia minta penasihat, ini gimana? Oh iya, nanti suami-suami yang lain di daerah kita ini pasti ngikutin ini, pasti nanti ngelawan sama suaminya. Udah dipecat aja. Akhirnya Wasti sebagai ratu yang lama pecat. Nah, mencari yang baru. Nah, Esther seorang yatim piatu ini terpilih menjadi ratu. Nah, pada saat keadaan yang dia sudah enak, ya kan, nyaman sebagai ratu, bayangkan waktu 1 tahun itu cuma buat pakai wangi-wangian. 6 bulan wangi-wangi apa gitu disebutkan di Alkitab. Bayangin kalau badan kita nih mandinya bukan pakai air, pakai minyak wangi. Bagaimana harumnya kan? Nah, seperti itu. Dalam keadaan yang enak, posisi yang nyaman, dia sebagai ratu. Ada satu peristiwa di mana dia harusnya udah, kalau dia pikir kenyamanan dirinya, saya nggak mau ikut campur. Kamu urus saja sendiri. Sebodoh amat. Tetapi Mordekai ingatkan, kalau kamu nggak mau nolong bangsa kamu, bangsa Yahudi ini, nanti Tuhan pasti kirimkan penolong yang lain. Dan bukan tidak mungkin justru kamu nanti dan keluarga kamu. Ingat tuh, Mordekai bilang kamu aja nih yang kena masalah gitu, bahasa sederhananya. Akhirnya dia ambil keputusan. Tetapi selama 30 hari ini, gitu kan, setelah dia terpilih mungkin beberapa waktu, dan 30 hari terakhir dia nggak pernah dipanggil. Sebab peraturannya apa? Pada saat itu, kalau nggak dipanggil menghadap raja, tiba-tiba nih si ratu mau menghadap raja, itu nggak bisa sembarangan pada saat itu. Ketika dia mau menghadap raja, misalnya raja lagi di sini, ini pelataran, muncul ratu nih, kalau dia nggak acungkan tongkat emas, ya, mengulurkan tongkat emas, nggak berkenan artinya. Raja nggak mau ketemu, hukumannya hukuman mati loh. Bukan udah kamu pulang, itu mah nggak apa-apa, enak. Ini dihukum mati, nggak boleh, nggak bisa sembarangan. Jadi Esther mendapatkan masalah, itu apa? Dia harus mengorbankan nyawanya. Jangan kita pikir Esther ketemu raja itu ratu enak-enak aja, nggak bisa. Tidak. Justru dalam keadaan dia sebagai ratu, kalau dia nggak mau, udahlah, biarin aja. Kan dia di istana raja, pasti nggak diganggu. Tapi dia diingatkan, Tuhan pasti ada cara. Akhirnya dia, oke, saya akan hadap raja. Walaupun selama 30 hari ini nggak pernah dipanggil. Dan akhirnya disuruh, udah, kalian semua puasa, ya, 3 hari. Selama 3 hari jangan makan minum. Puasa untuk aku ketemu raja. Dan ketika dia mau bertekad seperti itu, walaupun bayarannya nyawa dia loh. Karena kita udah tahu aja, oh iya akhirnya kan bisa. Iya, kalau kita diperhadapkan seperti itu, menghadap Pak Jokowi misalnya,
Kalau sekarang sih nggak ada hukuman seperti itu ya. Ini zaman dulu seperti itu. Bayangkan ratu aja untuk ketemu raja kalau nggak berkenan hukuman mati. Tetapi karena Esther mau, udah nggak apa-apa. Dan mohon daripada Tuhan ya, dengan suruh puasa semua orang Yahudi. Akhirnya apa? Akhirnya dia bisa menyelamatkan tidak hanya diri sendiri tetapi seluruh orang Yahudi yang ada di negeri itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang hanya bisa kita pelajari ketika badai itu datang. Ingat, badai itu bukan hanya sekedar keadaan yang tidak baik, tetapi dalam keadaan yang baik pun bisa menjadi badai, bisa menjadi masalah. Jangan pernah iri hati dengan orang-orang yang kelihatannya baik-baik saja ketika melakukan yang tidak baik. Jangan pernah iri dengan mereka ketika mereka tidak melakukan perintah Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Ketika mereka tidak bertobat, mungkin hidup mereka tetap baik-baik aja. Jangan pernah iri. Sebab apa? Itu adalah ujian bagi kita. Kita mau sungguh-sungguh gak ikut Tuhan. Cukup matangkah kita? Cukup dewasakah iman kita pada Tuhan? Menjadikan Tuhan perisai? Menjadikan Tuhan itu penolong kita? Menjadikan firman itu sungguh-sungguh hidup? Ketika firman Tuhan katakan jangan khawatir. Kita menghadapi hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran. Ketika kita mungkin hari-hari kita, sudah lewat nih, mulai lewat masa pandemi ini. Ingat, keadaan yang baik pun bisa dijadikan Tuhan. Saya katakan dijadikan Tuhan untuk menguji kita. Kamu udah cukup kuatkah akar kamu mengiring Tuhan Yesus? Selama ini mungkin kamu enak-enak aja, tapi saya coba kasih. Dari yang enak ini menjadi tidak enak. 2 Samuel 22 ayat 31 dikatakan bahwa jalan Tuhan itu jalannya sempurna. Sabda Tuhan atau firman Tuhan itu murni. Nah, dia artinya Tuhan yang adalah firman menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Masih banyak ayat-ayat lain. Amsal 30 ayat 5 dikatakan semua firman Tuhan, semua firman Allah itu murni. Ia menjadi perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jadi dalam keadaan tidak baik, Tuhan masih dapat mengubah keadaan yang tidak baik itu menjadi baik. Kalau kita tetap menjadikan Tuhan pengharapan kita, pertolongan kita, penghiburan kita. Tetapi ingat juga, dalam keadaan yang baik pun kalau kita tidak menjadikan Tuhan perisai, artinya semua karena Tuhan. Saya ada, saya diberkati, saya seperti ini. Tetap kita menyadari itu karena Tuhan. Menjadikan Tuhan tetap perisai, ya, perisai kita, maka kita tetap akan kuat. Keadaan yang baik menjadi tidak baik, kita tetap kuat. Oleh sebab itu, ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ialah kita menjadikan Tuhan perisai kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
Mari kita katakan dari awal, Engkaulah perisaiku. Menjadi perisai kami. Badai hidup, baik dalam keadaan kami baik ataupun tidak baik. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami, menenangkan jiwa kami Tuhan. Sebab itu kami akan tetap berdiri. Kami tetap berdiri di tengah badai hidup ini, dalam keadaan yang baik atau tidak baik, karena kekuatan yang Tuhan berikan. Kami mau bertahan Tuhan, mempertahankan iman kami. Bukan bertahan, bukan bertahan. Bertahan di tengah badai hidup kami, tengah badai hidup keadaan kami yang tidak baik, ataupun ketika keadaan kami baik, kami tetap bertahan dengan menyadari bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Karena kami percaya pertolongan kami, kekuatan kami, penghiburan kami hanya datang daripada Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat kami jadikan sebagai tumpuan hidup kami. Mungkin harta kami, orang tua, saudara, ataupun siapapun, tidak ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau bertahan di tengah dunia ini Tuhan, dengan segala keberadaan yang Tuhan izinkan kami untuk lewati, untuk kami nikmati. Kami percaya Tuhan, kekuatan penghiburan datangnya daripada Tuhan. Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu yang hadir pada saat hari ini ataupun yang lihat secara online, Tuhan menolong setiap kami dimanapun kami berada, dan hari-hari ke depan yang akan kami jalani, yang akan kami lewati Tuhan. Biarlah kami tetap mendapatkan kekuatan penghiburan karena kami mau menjadikan Engkau sebagai perisai kami. Kami bersyukur kekuatan firman-Mu, kekuatan daripada Tuhan memenuhi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.